Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani Aura Salim dari kelompok 5 dan teman saya Tri Wahyuni akan mempresentasikan tentang semantik bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Istilah lainnya yaitu semiotika, semiologi, semasiologi, dan semetik. Semantik mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya dan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik juga menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, antropologi, dan cakupannya. Selanjutnya adalah unsur semantik. Yang pertama adalah tanda dan simbol. Untuk contoh yang A, itu adalah tanda yang ditimbulkan oleh alam yang diketahui manusia karena pengalamannya. Contohnya, hari mendung adalah tanda akan segera turun hujan. Untuk contoh yang B adalah tanda binatang dari suara binatang tersebut. Contohnya, ayam berkokok, tanda hari mulai pagi. Untuk contoh yang C, itu termasuk tanda yang bersifat non-verbal melalui gerakan anggota badan. Contohnya, acungan jempol sebagai tanda hebat atau bagus. Yang kedua adalah lambang. Misalnya, warna merah pada bendera sang merah putih merupakan lambang keberanian dan warna putih merupakan lambang kesucian. Yang ketiga adalah konsep. Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Untuk yang A, kata yang berkonsep bebas konteks acuannya dapat dihindari. Contohnya kursi, anggur, lemari, dan kuda. Untuk yang B, kata yang berkonsep bebas konteks acuannya tidak dapat dihindari. Contohnya demokrasi, sakit, dan panjang. Untuk yang C, kata yang berkonsep tetapi harus terikat konteks. Contohnya yang tetapi dan karena. Untuk yang nomor 4 adalah definisi, yaitu suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal dan biasanya lebih kompleks dari pengertian, makna, atau pengertian suatu hal. Contohnya yang pertama adalah pendidikan adalah suatu mendewasakan anak didik. Contoh yang kedua, kekayaan laut merupakan potensi alam yang dapat memenuhi 2/3 kebutuhan hidup bangsa. Selanjutnya adalah perkembangan semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui Organisasi Filologi Amerika. Semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Berdasarkan pemikiran Reisig, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni masa pertama meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Reisig. Maka ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa kedua yakni semantik sebagai ilmu murni historis, adanya pandangan historikal semantik dengan munculnya karya klasik Brill. Yang ketiga adalah masa perkembangan ketiga. Studi makna ditandai dengan munculnya karya filologi Swedia Gustav Strand. Semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 1990-an. Jadi, perkembangan makna sejalan pula dengan perkembangan pikiran manusia, karena manusia yang menggunakan bahasa. Oleh karena itu, apabila bahasa berkembang, makna turut berkembang pula. Selanjutnya adalah hubungan semantik dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan semantik dengan falsafah. Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Karena falsafah tidak dapat diuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa, tetapi memerlukan ilmu tentang hukum dan berpikir yang logika. Contohnya, falsafah, biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain mentertawakan diri saya. Membuat semantik, kesadaran sendiri atau muhasabah sendiri. Yang selanjutnya adalah hubungan semantik dengan psikologi. Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-gerik jiwa. Contohnya perkataan makan, berbeda berbanding makanlah. Selanjutnya, hubungan semantik dengan antropologi dan sosiologi. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai berbagai ciri khasnya. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. Contohnya perkataan
Taman pada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan taman heti, taman buaya, dan taman rimba. Selanjutnya adalah hubungan semantik dengan sastra. Bahasa dalam karya sastra sama ada tulisan ataupun pertuturan yang tidak diketahui umum. Contohnya, kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, maksudnya adalah orang yang baik itu biar dimanapun tempatnya tetap akan baik pula. Hubungan semantik dengan sejarah. Contohnya perkataan halwat yang bermaksud seseorang untuk mendekatkan diri kepadanya telah disempitkan maksudnya kepada berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan. Contoh yang kedua adalah perkataan pondok yang bermaksud tempat tinggal yang usang telah dikembangkan menjadi tempat belajar. Selanjutnya adalah hubungan semantik dengan komputer. Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyimakan makna ejaan, pembetulan imbuhan, dan struktur ayat. Hubungan semantik dengan linguistik. Contohnya, makna kata kebun berbeda daripada pekebun dan pengebun. Kata kebun bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Kata pekebun bermaksud orang yang mengurus kebun, dan kata pengebun bermaksud orang yang kerjaan membuat kebun atau bekerja di kebun. Yang kedua yaitu jenis-jenis makna dalam semantik. Semantik berhubungan erat dengan makna. Dalam hal makna ada beberapa jenis makna. Yang pertama yaitu 1. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang sesungguhnya, yang sesuai dengan observasi indera kita. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal, afikasi, reduplikasi, dan kompositumasi. Yang ketiga, makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Yang keempat, makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya. Yang kelima, makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Dan yang keenam, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah. Yang ketujuh, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif, yang berhubungan dengan nilai, rasa dari seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Yang kedelapan, makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Yang kesepuluh, makna kata. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Yang ke-11 adalah makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Yang ke-12 adalah makna idiom. Makna idiom adalah makna yang tidak dapat dirimalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Yang terakhir, makna peribahasa. Makna peribahasa adalah makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya. Yang medan makna dan komponen makna relasi makna. Yang pertama, medan makna. Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau relasi dalam alam semesta tertentu. Komponen makna. Komponen makna adalah sama halnya dengan medan makna. Setiap kata, leksem, atau butir leksikal tentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem, atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna, yang terbentuk keseluruhan makna kata. Yang terakhir, relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Yang F, perubahan makna. Perubahan makna juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau pencimangan makna. Merupakan evaluasi penggunaan kata biasanya hingga
tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Secara garis besar, jenis perubahan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peyorasi dan ameliorasi. Peyorasi adalah perubahan yang membuat makna memiliki pengertian negatif. Contohnya adalah kata babi. Selain mendefinisikan binatang, babi juga diartikan sebagai umpatan atau perkataan yang kasar. Yang kedua yaitu ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan yang membuat makna memiliki pengertian positif. Contohnya adalah kata sahaya yang berasal dari bahasa Melayu. Kata ini mengartikan hamba, abdi, atau budak. Namun saat ini sahaya berubah bentuk menjadi saya. Contoh lainnya yaitu kata pembantu. Sekarang disebut menjadi asisten rumah tangga. Itulah perubahan-perubahan makna dalam semantik. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.